warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari dengan NPM 201200082. Saya berasal dari kelas SIM 2002 dengan prodi Sistem Informasi di Universitas Budi Dharma Medan. Dengan memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Sistem Operasi, saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang penjadwalan. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer, di mana penjadwalan ini bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan, kapan proses berjalan, dan berapa lama proses itu berjalan. Dalam implementasinya, penjadwalan ini merupakan hal yang kompleks dalam sistem operasi karena dapat melibatkan lebih dari satu aturan. Dari kompleksitas tersebut, penjadwalan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu penjadwalan jangka pendek, penjadwalan jangka menengah, dan penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka pendek, penjadwalan jangka ini digunakan untuk menentukan proses apa yang akan dijalankan berikutnya. Setelah proses saat ini berakhir, proses yang dipilih adalah proses-proses yang telah dinyatakan siap untuk dieksekusi oleh pemroses atau CPU. Penjadwalan jangka menengah, penjadwalan ini digunakan untuk menangani proses-proses yang perlu dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder. Pemindahan ini dikenal dengan sebutan swapping. Swapping terhadap suatu proses dilakukan apabila proses tersebut perlu melakukan akses ke perangkat masukan atau keluaran, atau panggilan sistem call. Penjadwalan jangka panjang, dengan adanya penjadwalan ini akan memungkinkan sistem operasi menjalankan proses-proses yang memiliki prioritas rendah. Selanjutnya, strategi penjadwalan. Terdapat 2 strategi penjadwalan, yaitu penjadwalan non-primitif dan penjadwalan primitif. Penjadwalan non-primitif atau run to completion. Pada penjadwalan ini, proses yang mendapatkan kesempatan dieksekusi oleh pemroses atau CPU akan dijalankan sampai selesai sebelum menjalankan proses lainnya. Penjadwalan primitif ini merupakan kebalikan dari non-primitif, di mana untuk satu proses yang sedang dieksekusi oleh pemroses memiliki kemungkinan untuk dihentikan sementara dan dieksekusi alihkan ke proses lainnya. Penjadwalan primitif baik digunakan untuk sistem yang setiap pemrosesnya perlu dieksekusi secara cepat. Misalnya pada sistem waktu nyata, di mana apabila terjadi interupsi, sistem dituntut untuk dapat menangani interupsi tersebut dengan cepat, agar dapat melakukan peralihan proses dengan cepat. Maka pada strategi ini, semua proses akan dijalankan di tempat di memori utama. Di sisi lain, walaupun cepat melakukan peralihan dan eksekusi, proses strategi ini memerlukan konsumsi memori utama yang cukup besar. Selanjutnya, kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan terbagi menjadi beberapa, yaitu adil atau fairness. Adil adalah proses-proses diperlukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu pemroses yang sama dan tak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses, sehingga mengalami starvation. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemroses yang adil. Selanjutnya, efisiensi. Efisiensi atau utilisasi proses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses. Sasaran penjadwalan adalah menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk, sehingga efisiensi mencapai maksimum. Sibuk adalah proses tidak menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan sistem operasi. Selanjutnya, waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, waktu tanggap pada sistem interaktif atau interaktif. Waktu tanggap dalam sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar atau terminal. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Yang kedua, waktu tanggap pada sistem waktu nyata atau real time. Pada sistem waktu nyata, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian, internal atau eksternal, sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud
dieksekusi disebut event response time. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. Selanjutnya, turnaround time. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat pemrogram atau job dimulai masuk ke dalam sistem proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan dalam sistem. Diekspresikan sebagai jumlah waktu eksekusi atau pelayanan job dan waktu menunggu, yaitu turnaround time sama dengan waktu eksekusi plus waktu tunggu. Dan yang terakhir, throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu. Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses satu per satu interval waktu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Kriteria-kriteria tersebut saling bergabung dan dapat pula saling bertentangan sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Contohnya, untuk memberi waktu tanggap kecil memerlukan penjadwalan yang sering beralih di antara proses-proses tersebut. Cara ini meningkatkan overhead sistem dan mereduksi throughput. Kebijaksanaan perancangan penjadwalan melibatkan kompromi di antara kebutuhan-kebutuhan yang saling bertentangan. Algoritma-algoritma yang menerapkan strategi non-primitif adalah first come, first served atau FCFS. Proses yang request CPU pertama kali ini mendapatkan jatah CPU. Kemudian SJF, shortest job first. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanisme penjadwalan adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai. Penjadwalan mempunyai efisiensi tinggi dan turnaround time rendah. Kemudian highest ratio next atau HRN merupakan penjadwalan untuk mengoreksi kelemahan SJF yang prioritas dinamis. HRN adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jarak pemroses, maka proses berjalan sampai selesai. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus, yaitu prioritas sama dengan waktu tunggu plus waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka job lebih pendek berprioritas lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus. Mengapa algoritma ini disebut HRN? Karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Kemudian Multiple Feedback Query atau MVQ. Algoritma ini merupakan algoritma yang mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU yang lama, maka proses itu akan dipindah ke antrian yang lebih rendah. Hal ini akan sangat menguntungkan karena akan menggunakan waktu yang lebih dalam mengerjakan proses-proses tersebut. Demikian pula dengan proses yang menunggu lama, maka proses ini akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan begitu, CPU akan bekerja dengan penuh dan dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatnya, maka panjang CPU burst proses juga semakin panjang. Sedangkan algoritma-algoritma yang menerapkan strategi primitif adalah RR atau round robin. Semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemroses yang disebut kuanta, dengan ketentuan jika kuanta habis dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemroses dialihkan ke proses lain. Dan jika kuanta belum selesai, proses menunggu suatu kejadian selesai operasi input-output, maka proses menjadi blocked dan proses dialihkan ke proses lainnya. Kemudian jika kuanta belum habis, tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemroses dialihkan ke proses lainnya. Algoritma penjadwalan ini dapat diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama, mengelola senarai proses ready atau runnable seusai urutan kedatangan. Yang kedua, ambil proses yang berada di ujung depan antrian menjadi running. Yang ketiga, bila kuanta belum habis dan proses selesai,
maka ambil proses di ujung depan antrian proses ready. Yang keempat, jika kuanta habis dan proses belum selesai, maka tempatkan proses running ke ekor antrian proses ready dan ambil proses di ujung depan antrian proses ready. Masalah penjadwalan ini adalah menentukan besar kuanta, yaitu yang pertama, kuanta terlalu besar menyebabkan waktu tanggap besar dan turnaround time rendah. Yang kedua, kuanta terlalu kecil mengakibatkan peralihan proses terlalu banyak sehingga menurunkan efisiensi pemroses. Berdasarkan kriteria penilaian penjadwalan, yang pertama, fairness atau penjadwalan RR adil bila dipandang dari persamaan pelayanan oleh pemroses. Yang kedua, efisiensi atau penjadwalan RR cenderung efisiensi pada sistem interaktif. Yang ketiga, waktu tanggap. Penjadwalan RR memuaskan untuk sistem interaktif, tidak memakai untuk sistem waktu nyata. Yang keempat, turnaround time. Penjadwalan RR cukup bagus. Yang kelima, throughput. Penjadwalan RR cukup bagus. Kemudian, shortest remaining first atau SRF. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-rata juga menjadi pendek. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Selanjutnya, priority scheduling atau PS. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain time limit, memory requirement, access file, dan perbandingan antara burst M atau key. Dengan CPU burst dan tingkat kepentingan proses, priority scheduling juga dapat dijalankan secara primitif maupun non-primitif. Contohnya, setiap 10 menit prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam queue dinaikkan satu tingkat. Maka suatu proses yang memiliki prioritas 127 tidak dalam 21 jam 20 menit, proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tertinggi atau semakin kecil. Menunjukkan bahwa prioritas semakin tinggi. Kemudian, guaranteed scheduling atau GS. Penjadwalan ini memberikan janji yang realistis, memberi daya proses yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performance adalah jika N pemakai, sehingga setiap proses pemakai akan mendapatkan 1/N dari daya proses CPU. Untuk mewujudkannya, sistem harus selalu menyimpan informasi tentang jumlah waktu CPU untuk semua proses sejak login dan juga berapa lama pemakai sedang login. Kemudian, jumlah CPU yaitu waktu mulai login dibagi dengan N sehingga lebih mudah menghitung rasio waktu CPU. Karena waktu proses setiap pemakai dapat diketahui, maka dapat dihitung rasio antara waktu pemroses yang sesungguhnya harus diperoleh yaitu 1/N waktu pemroses seluruhnya dan waktu proses telah diperuntukkan proses itu. Rasio 0,5 berarti sebuah proses hanya mempunyai dari apa yang waktu CPU miliki, dan rasio 2,0 berarti sebuah proses hanya punya 2,0 dari apa yang waktu CPU miliki. Algoritma akan menjalankan proses dengan rasio paling rendah hingga naik ke tingkat lebih tinggi di atas pesaing terdekatnya. Ide sederhana ini dapat diimplementasikan ke sistem real-time dan memiliki penjadwalan berprioritas dinamis. Selanjutnya, penjadwalan multiproses atau multiprosesor. Pada dasarnya, penjadwalan multiproses membutuhkan penjadwalan yang rumit jika dibandingkan dengan proses yang sifatnya tunggal. Jika ada beberapa proses yang identik tersedia, maka load sharing akan terjadi. Suatu prosesor bisa menjadi ide dengan antrian yang kosong, sedangkan yang lain sangat sibuk. Untuk mengantisipasi hal ini, maka menggunakan ready queue yang biasa, semua proses pergi ke satu queue dan dijadwalkan untuk prosesor yang bisa dipakai. Kemudian, beberapa sistem membawa struktur satu langkah ke depan dengan membawa semua keputusan penjadwalan input-output processing dan aktivitas sistem yang lain ditangani oleh satu prosesor yang bertugas sebagai master prosesor. Prosesor yang lain mengeksekusi
hanya user code yang disebut asymmetric multiprocessing. Jauh lebih mudah. Multiprocessing adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini kemungkinan dengan menggunakan luas CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Berdasarkan simetrinya, processing terbagi atas 4, yaitu asymmetric multiprocessing atau ASMP, symmetric multiprocessing atau SMP, non-uniform memory access atau NUMA, multiprocessing, dan yang terakhir clustering. Yang pertama, asymmetric multiprocessing atau AMP. Pendekatan pertama untuk multiprocessor scheduling adalah asymmetric multiprocessing scheduling, atau biasa disebut juga sebagai penjadwalan master-slave multiprosesor, di mana metode ini satu prosesor bertindak sebagai master dan prosesor lainnya sebagai slave. Selanjutnya, symmetric multiprocessing atau SMP. Symmetric multiprocessing melibatkan arsitektur perangkat keras komputer dan perangkat lunak multiprosesor, di mana dua atau lebih prosesor yang identik terhubung ke memori utama tunggal yang dibagikan, memiliki akses penuh ke semua perangkat input dan output, dan dikendalikan oleh instansi sistem operasi tunggal yang memperlakukan semua prosesor sama, tidak memesan untuk bertujuan khusus. Sebagian besar sistem multiprosesor saat ini menggunakan arsitektur SMP. Kemudian, non-uniform memory access atau NUMA multiprocessing. Akses memori yang tidak seragam adalah desain memori komputer yang digunakan dalam multi pemrosesan, di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. Di bawah NUMA, prosesor dapat mengakses memori lokalnya sendiri lebih cepat daripada memori non-lokal. Dan clustering dalam ilmu komputer dan jaringan komputer adalah sekumpulan komputer, umumnya server jaringan independen yang beroperasi serta bekerja secara erat dan terlihat oleh klien jaringan seolah-olah komputer-komputer tersebut adalah satu buah unit komputer. Proses menghubungkan beberapa komputer agar dapat bekerja seperti itu dinamakan dengan clustering. Komponen cluster biasanya saling terhubung dengan cepat melalui sebuah interkoneksi yang sangat cepat, atau bisa juga melalui jaringan lokal atau LAN. Karakteristik sistem operasi real-time ada 3, yaitu single purpose, small size, dan inexpensively mass produced. Single purpose tidak seperti PC yang memiliki banyak kegunaan. Sebuah sistem waktu yang nyata biasanya hanya memiliki satu tujuan, seperti mentransfer sebuah lagu dari komputer ke MP3 player. Small size, yaitu kebanyakan sistem waktu nyata banyak yang ada memiliki physical space yang terbatas. Inexpensively mass produced atau sistem operasi waktu nyata memenuhi persyaratan waktu yang ditentukan dengan menggunakan algoritma penjadwalan yang memberikan prioritas kepada proses waktu nyata yang memiliki penjadwalan prioritas tertinggi. Jenis sistem operasi real-time yang pertama, hard real-time system. Menjamin bahwa proses waktu nyata dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Apabila terjadi kegagalan menyelesaikan teks, maka sistem akan mengalami efek berbahaya yang dapat merusak secara keseluruhan. 2. Soft real-time system. Menyediakan prioritas untuk mendahulukan proses yang menggunakan real-time daripada proses yang tidak menggunakan real-time. Jika terjadi kegagalan mencapai deadline dalam waktu yang telah ditentukan, maka sistem akan mengalami efek yang tidak begitu berbahaya bagi sistem, seperti terjadinya penurunan performa sistem. Yang 3. Firm real-time system. Firm real-time system memiliki sifat yang sama dengan soft real-time system, yaitu mengenai toleransi waktu. Tapi sistem model ini tidak akan bekerja dan menyelesaikan tugasnya ketika waktu deadline sudah lewat. Sistem ini akan berhenti bekerja tapi tidak akan menyebabkan failure pada keseluruhan sistem. Yang keempat, semi-hard real-time system atau semi-soft real-time. Metode ini merupakan gabungan antara semi-hard real-time system atau semi-soft real-time dengan metode waktu deadline-nya lebih pendek jika dibandingkan dengan soft real-time. Yang kelima, interaktif deadline atau waktu yang deadline-nya bisa ditawar. Pada interaktif real time, maka waktu deadline-nya bisa ditawar. Artinya tidak secara mutlak pada titik tertentu,
tetapi tergantung pada kesepakatan yang telah ditentukan dan fleksibel. Keenam, probabilistik atau statistik. Metode ini biasanya menggunakan teori probabilitas atau teori kemungkinan dengan metode statistik. Yang ketujuh, intelijensi RTS. Metode ini biasanya menggunakan expert system atau kecerdasan buatan atau kendali cerdas. Klasifikasi sistem operasi real time. Yang pertama, clock based task. Sistem waktu nyata yang diukur berdasarkan konstanta waktu, yaitu waktu yang diambil dari respons suatu plan terhadap perubahan input atau beban. Konstanta waktu bisa diukur dalam satuan jam untuk proses kimia atau detik untuk sistem penerbangan. Semakin kecil konstanta waktu ini, maka semakin relate semakin kecil. Sinkronisasi diperoleh dengan menambahkan clock pada sistem komputer yang dikenal sebagai real-time clock. Sinyal clock ini digunakan untuk menginstruksi operasi komputer pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, event-based task. Sistem yang beraksi karena respon terhadap suatu kejadian. Contoh, menutup katup pada saat permukaan air sudah mengenai batas penuh. Digunakan interrupt untuk memberitahukan komputer aksi yang diperlukan atau bisa juga mempergunakan puding. Yang ketiga, interaktif system. Sistem waktu nyata yang terjadi karena adanya suatu kejadian dan waktu rata-rata dari respons kejadian ini tidak boleh melebihi waktu yang ditetapkan. Jadi, merupakan gabungan antara clock-based and event-based, hanya bedanya waktu respons setiap kejadian tidak selalu sama. Misalnya, mengambil uang di ATM. Selanjutnya ada desain sistem operasi real-time. Yang pertama, event-driven. Pada desain event-driven, task berganti ketika suatu event yang memiliki prioritas lebih tinggi membutuhkan layanan disebut juga primitive priority. Yang kedua, time sharing. Bertugas melakukan kontrol terhadap clock interrupt dan on event atau yang lebih sering disebut dengan round robin, sebuah algoritma penjadwalan. Ada manfaat sistem operasi real-time, yaitu task schedule atau task panggilan ketika dibutuhkan menjamin aliran program dan respons event yang lebih baik. Yang kedua, multitasking. Penjadwalan task memberikan ilusi menjalankan sejumlah task secara simultan. Deterministic behavior, yaitu event interupsi ditangani oleh sebuah waktu yang terdefinisi. Shorter ISR, berperilaku interupsi yang lebih dapat ditentukan. Inter-task communication, dan sumber perangkat keras di antara beberapa task. Define stack usage, setiap task dialokasikan ke ruangan stack. Kemungkinan penggunaan memori yang dapat diperkirakan. Yang terakhir, sistem manajemen memungkinkan kita untuk fokus pada pengembangan aplikasi dari mengelola sumber daya. Evaluasi dari materi yang saya baca ialah agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dan evaluasi algoritma penjadwalan bisa menggunakan simulasi. Simulasi ini dibuat dengan memprogram sebuah model dari sistem komputer. Untuk menjalankan simulator ini diperlukan data yang mempresentasikan aktivitas sistem seperti proses CPU, BRAS, dan lain-lain. Menjalankan simulasi dengan data yang dihasilkan dari distribusi ini bisa saja tidak akurat karena dari distribusi hanya diketahui frekuensi atau beberapa kali suatu kejadian muncul. Distribusi ini tidak memperhatikan urutan kejadiannya. Untuk mengatasi masalah itu digunakan trace tapes. Cara membuat trace tapes adalah dengan mengamati dan merekam aktivasi sistem yang sesungguhnya. Dengan ini kita bisa menjalankan simulator dengan urutan data dari events yang sebenarnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.